Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Secara bersamaan mengendalikan 25 orang untuk melanggar larangan bersama-sama ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh leluhur legendaris dari suku Pasir Hitam. Memikirkan penampilan luar biasa yang dia banggakan di depan Li Longsing belum lama ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba merasakan pipinya terbakar dan perih, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Tidak tahu malu, dia benar-benar membual di depan seorang master pengekangan yang jauh melampaui dia, mengatakan betapa briliannya keterampilan pengekangannya. Orang tua berjubah abu-abu itu sangat malu hingga dia ingin bersembunyi di lubang di tanah. Segera, 25 orang berhasil melangkah 10 kaki. Jarak di depan hanya 70 kaki. Li Longsing tersenyum dan berkata kepada lelaki tua berjubah abu-abu, "Pemimpin klan, giliranmu." Lelaki tua berjubah abu-abu itu baru saja terbangun dari keterkejutan yang luar biasa beberapa kali dan melangkah maju. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengepalkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam kepada Li Longsing, lalu berkata dengan hormat, "Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hei Wu, pemimpin suku Pasir Hitam, siapa nama Anda?" Penduduk suku Pasir Hitam sangat setia, sombong, memandang rendah orang luar. Sekarang tindakan Hei Wu tidak diragukan lagi menerima sepenuhnya Li Longsing dan memperlakukannya setara. Li Longsing tersenyum tipis dan memberi tahu namanya. Hei Wu tersenyum, "Kalau begitu saya akan memanggil Anda Saudara Li." "Tidak masalah, itu hanya sebuah gelar." Haha, keduanya saling memandang dan tersenyum. Selanjutnya, Hei Wu mulai mempelajari derivasi dari pembatasan maju. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Hei Wu berkata kepada Li Longsing dengan wajah sedih, "Saudara Li, berdasarkan kesimpulan saya, 58 orang harus bekerja sama kali ini, tetapi jumlah kami tidak cukup. Saya tidak tahu apakah Anda punya saran bagus saudaraku, atau kurangi jumlah orang yang dibutuhkan." Li Longsing berkata pelan, "Ceritakan rencanamu." "Oke." Hei Wu tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahunya secara detail metode yang dia simpulkan untuk melanggar larangan. Setelah mendengar ini, Li Longsing merenung sejenak dan memberikan beberapa nasihat. "Haha, saudaraku, Anda sangat pintar, saya sangat mengagumimu." Hei Wu tertawa keras dan mengacungkan jempolnya ke arah Li Longsing. Setelah optimasi Li Longsing, awalnya dibutuhkan 58 orang untuk melanggar batasan, tetapi sekarang hanya dibutuhkan 32 orang. Faktanya, Li Longsing masih bisa mencapai yang terbaik, cukup 23 orang saja. Namun dia tidak menyarankan solusi terbaik. Terkadang, dia harus belajar menyembunyikan kecanggungannya. Lagi pula, dia tidak mengenal Hei Wu, jadi dia tidak bisa mengungkapkan semua rahasianya. Untuk menghindari konflik nantinya, mereka akan berada dalam keadaan pasif. Setelah nasihat Li Longsing, Hei Wu mengarahkan ke-32 orang itu untuk maju selangkah demi selangkah. Didorong ke depan 10 kaki lagi. Tinggal 60 kaki lagi. Dan semakin jauh pergi, semakin kuat pembatasan yang menghalangi jalan tersebut. Li Longsing membutuhkan hampir 2 batang dupa untuk berhasil membawa semua orang ke posisi 50 kaki kali ini. Saat jarak semakin dekat, aura Tao yang menerpa wajah menjadi semakin megah. Desir. Pada saat ini, suara tumpul datang dari tubuh seorang petapa. Kemacetan budidayanya langsung ditembus, dan dia berhasil maju ke alam melonjak tingkat kelima. "Haha, aku telah berada di puncak alam langit tingkat keempat selama 11 tahun. Kupikir aku tidak akan pernah bisa membuat kemajuan dalam hidup ini." Tanpa diduga, Dao Yun di sini banyak membantuku. Guru Yu bahagia seperti anak kecil, menari di tempat. Li Longsing tersenyum tipis. Kemajuan Guru Baifa memang terlihat jelas, dan orang lain juga mendapat banyak manfaat. Pada saat ini, auranya melonjak, dan dia mencapai puncak alam langit melonjak tingkat kedua dalam satu gerakan. Sebuah langkah kecil ke depan. Inilah efek luar biasa dari warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Hong.
Pesona Tao yang terpancar darinya saja dapat memberi manfaat besar bagi banyak orang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa grup, Li Longsing cukup percaya diri untuk naik beberapa level lagi. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Tugas paling mendesak adalah mendobrak batasan yang menghalangi jalan. Kalau tidak, itu semua hanya omongan belaka. Selanjutnya giliran Hei Wu. Hei Wu menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip, dan dia akan mulai menyimpulkan penelitian. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Suara seperti Drake yang menggelegar tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Haha, ramai sekali di sini. Untungnya, begitu pemimpin klan mendengar berita itu, dia datang bersama seluruh klan tanpa berhenti, jika tidak, dia akan kehilangan harta karun tuannya. Hei Wu melihat ke belakang, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pengunjungnya tidak lain adalah negara adidaya nomor 1 di wilayah rahasia ini, itu suku Tianhai. Suku Tianhai ini sangat sekuat, cukup untuk mengalahkan 5 suku pasir hitamnya. Pemimpin klan, Hei Hai, memiliki tingkat kultivasi yang melampaui langit, dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan ambang batas alam Istana Dao. Dia sangat kejam, ia juga sombong dan angkuh, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sedikit pun, dan selalu terbiasa melakukan apa yang diinginkannya. Tanpa diduga, harta karun yang tersembunyi di sini akan membuat khawatir bintang jahat Laut Hitam. Haha, saudara Hei Wu, kamu datang cukup awal. Hei Hai bergerak dan mendekat dalam sekejap. Keagungan yang menakutkan memenuhi udara dan tiba-tiba menyelimuti Hei Wu. Hei Wu sedikit gemetar dan mau tidak mau membuka mulutnya dan mengerang tertahan. Darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hei Hai, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu memamerkan kekuatanmu? Hei Wu memelototinya dengan tidak senang. Hei Hai tersenyum dan menepuk bahu Hei Wu. Haha, saudaraku, kamu salah paham, kamu dan saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik, bagaimana saya bisa merugikan Anda? Setelah mengatakan itu, dia menatap patung raksasa di depannya dan warisan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Keserakahan melintas di matanya. Saudara Hei Wu, serahkan saja batasan berikutnya kepada saya, suku Tianhai. Ambil semua orang dan mundur. Hei Wu sangat marah saat mendengar itu. Apakah kamu begitu serakah? Haha, Hei Hai tertawa panjang, serakah. Jangan berkata terlalu kasar. Aku hanya tidak ingin suku pasir hitammu menderita kerugian lagi. Lihat, kali ini kamu membawa ratusan orang, dan sekarang hanya tersisa 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing. Jika kerugian terus berlanjut, bukankah suku pasir hitammu akan musnah seluruhnya? Ancamannya sudah jelas. Hei Wu memelototi Hei Hai dan berteriak, Hei Hai, jangan terlalu sering menindas orang lain. Hei Hai memotongnya sambil mencibir, aku hanya menindasmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau, Hei Wu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Hei Hai dan tidak bisa berkata-kata. Senyuman Hei Hai memudar dan dia berkata dengan dingin, aku tidak suka orang menudingku. Kamu sebaiknya segera pergi, jika tidak, patriark ini tidak akan meninggalkan apapun untuk Anda gunakan. Mendengar itu Hei Wu dengan cepat menarik tangan kanannya seperti kilat. Hei Hai, yang berada di puncak alam langit melonjak tingkat 9, bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Begitu dia menyinggung Hei Hai, kelompok itu mungkin akan segera dihancurkan. Memikirkan hal ini, Hei Wu memandang Li Longsing dengan ekspresi muram dan berkata, Saudara Li, ayo pergi. Li Longsing merenung sejenak dan mengangguk. Dia membawa Tan Qian dan yang lainnya dan mengikuti Hei Wu pergi. Karena Hei Hai begitu sombong dan mendominasi, biarkan dia bangga sebentar. Nanti, ketika batasan dilanggar dan harta karun direbut, kita akan memberikannya sesuatu. Sama sekali tidak mungkin dia menyerah pada senjata Tao kualitas terbaik Hong. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan dibunuh. Ada banyak batasan yang menghalangi jalan di depan, dan jalan Laut Hitam masih panjang sebelum dia bisa mendapatkan harta karun itu. Biarkan dia yang memimpin terlebih dahulu.
Yang harus dia lakukan hanyalah mengisi ulang baterainya di bagian belakang dan segera keluar untuk mengambil barang murah nanti. Memikirkan hal ini, Li Longxing duduk bersila di atas batu besar di pinggir jalan, memejamkan mata dan beristirahat. Melihat ekspresi tenang Li Longxing, Hei Wu diam-diam mengaguminya. Hanya mengandalkan keterampilan pengasuhan Qi ini, dia merasa rendah diri. Sekarang, dia berharap bisa segera merobek bajingan itu dari Hei Hai menjadikannya beberapa bagian. Sayangnya skillnya tidak sebaik orang itu. Melihat Hei Wu, Li Longxing dan yang lainnya mundur, Hei Hai tiba-tiba tersenyum bangga. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikap jahatmu. Meskipun suku Tianhai kuat, kau tidak memiliki penelitian tentang batasan tersebut. Jangan menangis dan memohon padaku nanti. Hei Wu mendengus dingin, dari kejauhan. Melihat ke arah suku Tianhai. Saat dia melihat sekeliling, Laut Hitam juga memberi perintah. Namun, Laut Hitam tidak mengetahui larangan tersebut dan hanya dapat menggunakan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Yaitu menerobos 10 pertemuan dengan satu kekuatan dan terus maju dengan kuat. Hei Hai memberi perintah, dan lebih dari 30 anggota elit suku Tianhai segera keluar secara serempak. Masing-masing dari 36 orang ini tidak lemah kekuatannya, dan mereka semua berada di atas alam langit melonjak tingkat ketiga. Aura yang terkumpul menghancurkan bumi, angin dan awan. Ambil tindakan. Hei Hai mengangkat tangannya dan berteriak. Boom boom boom. 36 orang mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke tanah di depan mereka. Suara keras mengguncang langit, dan tanah meledak di area yang luas, dengan retakan dengan kedalaman yang berbeda-beda muncul. Segera setelah itu, sinar cahaya terlarang yang menyilaukan keluar dari celah, seperti anak panah, menembak ke arah 36 orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hei Hai melambaikan tangan kanannya. Istana Tao Semi Ilusi runtuh dari langit, hancur menuju cahaya terlarang. Meskipun Hei Hai hanya berada di puncak alam surga ke-9 dari alam langit melonjak, dia juga telah menyentuh ambang alam Istana Dao. Saat ini, Istana Dao hampir tidak dapat muncul secara eksternal. Seperti kastil hitam besar, bercampur dengan tekanan kuat, itu langsung menghancurkan cahaya terlarang menjadi beberapa bagian. Haha, itu saja. Langkah itu berhasil, dan Hei Hai tersenyum bangga. Dengan lambaian tangannya, 36 orang itu diizinkan untuk melanjutkan. Melihat adegan ini, Hei Wu mencibir dengan nada menghina, bodoh, kau akan menderita kerugian besar kali ini. Benar saja, dia baru saja selesai berbicara. Semua retakan di tanah tiba-tiba meledak dan meluas ke area yang luas. Kabut hitam dimuntahkan dari dalam, mengandung daya hisap yang sangat besar yang tak terbayangkan, dan ditarik ke arah 36 orang dengan gila-gilaan. Ah, pemimpin klan, tolong, sial, kabut hitam apa ini? Kenapa terselubung di dalamnya dan energi di tubuhku membeku? Sejenak, teriakan terdengar, 36 orang meronta dan melompat dengan liar. Pada akhirnya, hanya 20 orang yang berhasil mundur. Sisanya ditarik ke dalam celah oleh kabut hitam, dan tulang mereka hilang. Sial, bukankah kita secara paksa melanggar batasan selama ini? Kenapa masih begitu berbahaya? Permukaan laut hitam tenggelam seperti air. Kecelakaan yang baru saja terjadi membuatnya lengah. Sudah terlambat untuk menyelamatkan. 16 anggota elit klan terbunuh seketika. Laut hitam tampak ganas, dan jantungnya berdarah. Dia pikir dengan kekuatan tirani suku Tianhai, mereka akan mampu memblokir jalan tanpa takut akan pembatasan. Dia tidak pernah menyangka akan meremehkan kekuatan pembatasan di sini. Melihat celah yang terbuka selebar beberapa kaki di depan mereka, semua anggota klan saling memandang. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pembatasan di sini terlalu kuat dan sulit untuk dilawan. Tidak ada seorang pun di klan kita yang memahami pembatasan tersebut. Pada saat yang sama, Istana Dao Semi Ilusi menjulang di atas kepalanya. Melihat itu, semua anggota klan segera mengikuti pertahanan. Semuanya, ingat, kalian harus mengikuti langkah ketua klan. Saat diminta mengambil tindakan, kalian harus melakukan yang terbaik.
Siapapun yang berani bersembunyi dan lari akan ditindak sesuai dengan aturan klan. Hei Hai benar-benar kejam kali ini. Hei Wu dan yang lainnya masih mengawasi dari belakang. Jika dia mundur dengan sedih, dia tidak bisa kehilangan orang itu. Ketika semua orang bergerak maju sekitar 5 kaki, tanah kembali bergemuruh, dan gelombang kabut hitam yang megah muncul dan menyapu ke arah semua orang dengan ganas. Kabut hitam itu berubah menjadi berbagai bentuk, seperti mulut binatang buas yang berdarah, sangat ganas. Ambil tindakan, Hei Hai berteriak dan memimpin. 20 anggota suku di belakangnya tidak berani mengabaikan, dan mereka juga menyerang kabut hitam di depan dengan seluruh kekuatan mereka. Suara kerasnya sangat mengejutkan, dan setelah gelombang serangan, kabut hitam menghilang dan kembali ke tanah. Haha, teruslah bergerak maju. Melihat kekuatan kabut hitam tidak lebih dari itu, kepercayaan diri Hei Hai meningkat dan dia memimpin semua orang untuk bergerak maju. Boom boom boom, bang bang bang. Setelah sebatang dupa, Hei Hai berhasil memimpin semua orang untuk maju sejauh 30 kaki. Patung raksasa di depannya hanya berjarak sekitar 20 kaki. Haha, harta karun Tuan adalah milik suku Tianhai. Pada saat ini, artefak Tao akan menjadi milik saya, dan setiap orang akan mendapat bagian dalam warisan spiritual. Hei Hai tertawa liar dan mulai membagikan harta itu terlebih dahulu. Terima kasih pemimpin klan. Dengan warisan spiritual ini, aku bisa mencapai level yang lebih tinggi. Seolah-olah harta karun di hadapan telah menjadi miliknya, para anggota klan mulai berbicara dengan penuh semangat. Mendengar diskusi mereka, Hei Wu mendengus dingin dan bergumam dengan suara rendah, kekanak-kanakan, batasan 20 kaki di belakang lebih kuat daripada gabungan 80 kaki di depan. Pada saat itu, bahkan jika suku Tianhai tidak melakukannya, kelompoknya akan hancur, dan akan ada banyak korban jiwa. Hei Hai tidak mendengar kata-kata Hei Wu, dan saat ini, dia memimpin semua orang dengan arogan dan melangkah maju. Jika dia menemui batasan yang menghalangi jalan, segera ambil tindakan sekuat tenaga dan bombardir seperti orang gila. Setengah jam kemudian, apa-apaan ini? Tolong, aku masih muda, aku tidak mau mati. Semburan lolongan melengking bergema di seluruh ladang, seperti suara tangisan. Di bawah kabut hitam yang mengamuk, anggota suku Tianhai jatuh satu persatu seperti gandum. Mayat berserakan di ladang dan sungai darah mengalir. Mundur, semuanya, cepat mundur. Melihat hanya 5 kaki yang tersisa di depannya, Hei Hai hampir menjadi gila dan melihat ke langit dan meraung. Sambil berteriak, dia memimpin semua anggota suku mundur dengan putus asa. Pembatasan dalam 5 kaki terakhir sangatlah kuat, sebanding dengan pembudidaya alam istana Dao yang sebenarnya. Dia adalah orang yang kuat di alam istana Kuasi Dao, jadi tentu saja dia tidak dapat mempertahankan posisinya. Setelah bencana ini, suku Tianhai menderita banyak korban jiwa. Setelah lebih dari 200 orang terbunuh, hanya sekitar 50 orang yang kembali hidup. Masing-masing dari mereka terluka dan menderita. Melihat mayat-mayat yang hancur di tanah di depannya, mata Hei Hai berkaca-kaca. Bajingan! Hei Hai sangat marah dan melambaikan tangan kanannya berulang kali. Pegunungan rendah tidak jauh dari sana dengan cepat rata dengan tanah. Setelah melampiaskannya amarahnya, Hei Hai perlahan menjadi tenang. Ketika Tetua Agung melihat ini, dia segera melangkah maju untuk membujuk, "Ketua, batasan di depan terlalu ketat. Ayo bergabung dengan suku Pasir Hitam." Hei Hai dengan cepat turun dari lereng, menghela nafas dan berkata, "Hei, masalahnya sudah begini, pasti seperti ini." Tapi dia malu untuk mengundang Hei Wu. Jadi biarkan sesepuh agung melakukannya. Setelah menerima perintah tersebut, Tetua Agung berbalik tanpa ragu-ragu dan terbang menuju ke arah Hei Wu, Li Longsing dan lainnya. "Haha, Hei Ye, apa yang kau lakukan di sini?" Hei Wu tertawa, bertanya dengan sadar. Mulut tetua itu bergerak-gerak, "Ketua Hei Wu, pemimpin klan ingin bergabung denganmu untuk melanggar larangan. Tolong bawa orang-orangmu ke sana." Hei Wu mendengus dingin, bukankah Hei Hai sangat sombong sebelumnya? Mengapa kau memikirkan tentangku sekarang? Baiklah." Wajah sesepuh itu menjadi sedikit merah,
dan dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Hei Wu, ketua klan Hei Wu, pemimpin klanku sangat tersinggung sebelumnya, aku minta maaf padamu atas namanya. Cukup. Hei Wu mengangguk puas dan memandang Li Longxing tidak jauh dari sana. Saudara Li, suku Tianhai meminta kita untuk membantu, maukah Anda pergi? Li Longxing tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas dari batu. Dia melompat turun dan mengangguk, ayo pergi. Kini yang tersisa hanyalah 5 kaki terakhir. Jika dia tetap tidak pergi, setelah Hei Wu dan Hei Hai bergabung dan melanggar batasan, dia bahkan tidak akan bisa minum supnya. Melihat Hei Wu tiba, Hei Hai tersenyum dan berkata, Saudara Hei Wu, sisanya terserah padamu. Jarak 5 kaki berikutnya tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Jika dia tidak memahami batasannya, akan sulit untuk mengatasinya. Ketika Hei Wu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, menunjuk ke arah Li Longxing dan berkata, saya tidak yakin saya bisa melanggar batasan di depan saya. Semuanya tergantung pada saudara Li. Andalkan dia. Semut dari alam melonjak tingkat kedua. Kilatan rasa jijik melintas di mata Hei Hai. Wajah Hei Wu menjadi gelap, bagaimana denganmu? Prestasi saudara Li dalam pengekangan jauh melebihiku. Jika kau memandang rendah dia, maka temukan cara untuk mematahkan pengekangan itu sendiri. Hei Hai terkejut, apa? Pencapaian terlarang anak ini sebenarnya lebih tinggi darimu. Suku pasir hitam adalah yang paling mahir dalam pelarangan di seluruh dunia rahasia. Pemimpin klan Hei Wu adalah yang terbaik di antara mereka. Sekarang, bahkan Hei Wu pun merasa rendah diri. Bagaimana mungkin Hei Hai tidak terkejut? Hei Wu mengangguk dengan berat, larangan saudara Li pencapaiannya setinggi nenek moyang kita. Fiuh. Mendengar perkataan Hei Wu, Hei Hai dan yang lainnya hanya bisa menghirup udara dingin. Salah satu dari 3 jenderal di bawah Hong, penguasa alam rahasia, terkenal dengan larangannya. Sekarang Hei Wu benar-benar berkata bahwa keterampilan larangan Li Longxing sebanding dengan nenek moyang, itu jelas merupakan evaluasi tertinggi. Hei Hai tidak lagi berani memandang rendah Li Longxing, mengepalkan tangannya, dan membungkuk dengan lembut, Saudara Li, maafkan saya hanya berbicara secara tidak mencolok, dan saya telah menyinggung banyak orang. Mohon maafkan saya, tidak masalah. Li Longxing melambaikan tangannya. Untuk melanggar larangan, Hei Hai perlu menggunakan kekuatannya. Tidak pantas menyebabkan jalan buntu. Hei Wu maju selangkah dan berkata, Saudara Li, tolong ambil tindakan. Dengan pemikiran di benaknya, Li Longxing membuka mata kekacauan dan melihat ke depan dengan saksama. Sekilas, pupil matanya menyusut tajam. Pada akhirnya, tidak kurang dari 10 formasi terlarang besar disusun dalam jarak dekat hanya 5 kaki. Lihat semua formasi terlarang mereka tampak mandiri, namun nyatanya mereka terintegrasi sempurna. Disatukan, satu cincin di dalam cincin lainnya. Jika dia tidak hati-hati, semua formasi terlarang akan meledak, menunjukkan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan Istana Dao. Tak heran jika suku Tianhai mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Melihat ekspresi serius Li Longxing, Hei Hai segera bertanya dengan ragu, Saudara Li, bagaimana? Apakah Anda yakin dapat melanggar batasan di depan? Mata cemberut Li Longxing menjadi rileks, dan dia tersenyum sedikit, tidak masalah, tapi itu akan memakan waktu. Itu saja, haha, Saudara Li benar-benar hebat. Jarak 5 kaki tadi hampir menyebabkan seluruh suku Tianhai musnah. Saya meminta Saudara Li untuk membukanya sehingga dapat menghibur semua pejuang yang mati suku kita. Hei Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya secara diam-diam. Sial, lebih baik mengatakannya daripada menyanyikannya. Dia meminta Li Longxing untuk melanggar batasan tersebut secepat mungkin karena dia ingin merebut senjata Tao Hong. Li Longxing mengangguk, duduk bersila di tanah, menatap lurus ke depan, dan berkonsentrasi pada kesimpulannya. Waktu berlalu dan malam tiba. Langit gelap seperti tinta. Bahkan tidak ada sedikit pun cahaya. Mata tertutup Li Longxing tiba-tiba terbuka dan tertutup pada saat ini, seperti 2 lampu sorot yang panas, memancarkan semburan cahaya merah yang menyilaukan. Saudara Li, bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan cara untuk melanggar larangan tersebut?
Melihat ini, Hei Hai dan Hei Wu bertanya serempak. Li Longsing berdiri dan mengangguk, saya menemukannya, tetapi itu membutuhkan kerjasama yang kuat dari kalian. Haha, tidak masalah, tanyakan saja pada saudara Li. Hei Hai tersenyum dan menoleh untuk melihat sekitar 50 orang di belakangnya. Anggota klan berkata dengan tatapan agung, semuanya, harap diingat bahwa kalian akan mematuhi perintah saudara Li nanti. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat mengubah transmisi suaranya menjadi rahasia, dan suara itu terus bergema di benak anggota klan. Semuanya, ingat, ketika larangan dilanggar, bunuh Li Longsing segera. Iya, pemimpin klan. Setelah mendengar itu, semua anggota klan setuju dengan keras, dan mata mereka tertuju pada Li Longsing secara sengaja atau tidak sengaja. Pandangan itu seperti melihat orang mati. Li Longsing menyipitkan matanya sedikit dan menatap Hei Hai sambil berpikir. Saudara Li, tolong. Hei Hai dengan antusias memberi isyarat mengundang. Li Longsing mengangguk dan mulai mengeluarkan perintah dengan tertib. Hei Hai, Hei Wu, kalian berdua akan bertanggung jawab atas 2 formasi terlarang terkuat di tengah nanti. Rute kemajuannya adalah naik dan turun, mundur 3 langkah, dan maju 4 langkah. Orang-orang dari suku pasir hitam akan bertanggung jawab. Untuk 3 formasi terlarang, kalian hanya perlu melakukan ini. Orang-orang dari suku Tianhai bertanggung jawab atas 4 formasi terlarang, kalian akan melakukan ini nanti. Para petapa dari Akademi Perang dari berbagai negara bertanggung jawab atas sisa formasi terlarang. Saat dia mengatakan itu, Hei Hai mengerutkan kening dan menyela, Saudara Li, pengaturanmu sangat tidak adil. Oh, mengapa ini tidak adil? Hei Hai mencibir. Mengapa para pejuang suku Tianhai saya ingin Anda bertanggung jawab atas 4 formasi terlarang, tetapi orang-orang Anda hanya perlu bertanggung jawab atas 1 formasi. Li Longsing mengangkat alisnya, jika Anda keberatan, Anda tidak perlu berpartisipasi. Kau, Hei Hai sangat marah hingga mulutnya penuh asap. Hei Wu dengan cepat menekan bahunya dan berbisik, baiklah, Saudara Hei Hai, dia satu-satunya orang di sini yang tahu cara melanggar larangan. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika Anda benar-benar memiliki pendapat yang sama, Anda dapat membicarakannya nanti. Setelah itu, dia memberikan senyuman penuh arti. Hei Hai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk setelah mendengar itu. Tentu saja dia mengerti maksud Hei Wu, yaitu membiarkan dia menyelesaikan masalah dengan Li Longsing setelah batasan dilanggar. Tahan amarah untuk saat ini dan buat Li Longsing terlihat baik nanti. Jika larangan itu dilanggar, itu akan menjadi kematiannya.